Dan Nyonya N, usia 48 tahun, dirawat di ruangan rata. Gejala yang didiagnosis DBD. Kemudian kontrak waktu untuk pengkajian data jam 8 pagi. Baik, sudah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Bagaimana, Bu? Apakah sudah siap untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini? Sudah selesai, sudah siap. Nah, baik, Bu. Kalau sudah siap, Ibu boleh bantu saya untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya ya, Bu? Baik, Sus. Nama saya Nirmala Putri, 23 Maret 1974. Baik, Bu. Sudah sesuai ya. Ibu bagaimana kondisinya pagi hari ini? Saya begitu merasa kurang begitu baik, Sus. Oh, merasa kurang baik ya, seperti itu. Bagaimana kondisi yang kurang baiknya, Bu? Keluhannya apa? Jadi saya merasa kurang enak pada bagian ulu hati saya karena terasa nyeri, Sus. Ditambah itu, saya juga mengalami mual dan muntah, serta demam dan juga pusing, Sus. Dan saya tidak terlalu nyenyak dalam tidur semalam karena mungkin saya masih berada dalam kondisi baru, Sus. Oh iya, Bu. Seperti itu ya keluhannya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih untuk jawabannya Ibu hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Julia. Ibu boleh panggil saya Suster Julia. Baik, Suster Julia. Baik, Bu Nirmala. Sebelumnya supaya komunikasi kita lebih lancar dalam wawancara ini, ada baiknya boleh saya tahu dan boleh Ibu beritahu juga, kira-kira Ibu nyaman kalau saya memanggil Ibu dengan sebutan siapa, Bu? Oh, seperti itu ya, Sus. Suster bisa Iya. panggil saya Nala saja, Sus. Oh iya, baik Ibu Nala. Baik Bu Nala, jadi hari ini saya mahasiswa keperawatan UPH yang bertanggung jawab untuk merawat Ibu dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti. Jadi saya di sini bertugas sebagai perawat Ibu dan saya juga akan melakukan tugas untuk mewawancara Ibu terkait dengan diagnosis dan beberapa keadaan Ibu yang menyangkut dengan kesehatan Ibu. Oh iya, baik, Suster. Ya Bu, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan melakukan wawancara dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk membantu dalam proses pengobatan, pemulihan, diagnosa kesehatan Ibu, supaya nantinya dapat memperlancar proses penyembuhan atau pemulihan Ibu ya. Oh iya, baik, Suster. Nah, jadi Bu, waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit Bu, dan di sini saja. Kemudian informasi yang nanti akan saya peroleh dari Ibu atau yang sudah Ibu berikan kepada saya akan menjamin kerahasiaannya, di mana informasi yang tadi sudah saya dapatkan hanya diketahui oleh saya dan tim pemeriksa yang bertanggung jawab atas kesehatan Ibu. Selain dari itu, kami jamin tidak ada yang tahu, Bu. Oke, baiklah, Suster Julia. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Baik, Bu, sebelum saya melakukan wawancara, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sejauh ini belum ada, Sus. Baik, Bu, belum ada ya. Kalau begitu, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin wawancara sudah bisa kita mulai ya, Bu? Ya, berdasarkan keluhan yang tadi Ibu katakan, Ibu mengalami nyeri pada bagian ulu hati. Kira-kira kapan nyeri mulai terasa, Bu? Dan bagaimana rasanya? Apakah seperti ditusuk-tusuk, ditekan-tekan, atau tajam? Jadi, nyeri biasanya terjadi di malam hari, Sus. Terjadinya itu sebelum saya ke rumah sakit ya, Sus. Namun saat di rumah sakit, nyeri terasa sejak dari pagi, Sus. Rasanya seperti ditusuk-tusuk, dan itu membuat saya terbangun saat subuh. Oh iya, Sus. Saya merasa kalau nyeri terjadi ini pada saat saya selesai demam. Oh ya, baik Bu. Berarti sebelum dirawat, biasanya terjadi pada malam hari. Dan biasanya nyeri terjadi selesai demam. Sedangkan pada saat Ibu sudah dirawat di rumah sakit, nyeri Ibu rasakan tadi subuh ya, Bu? Iya, Sus. Baik. Kemudian tadi Ibu mengatakan pernah mengalami hal ini sewaktu belum dirawat di rumah sakit. Nah, apakah sebelum
Ibu dirawat di rumah sakit, Ibu pernah mencoba mengonsumsi obat-obatan untuk memanajemen atau mengatasi nyeri? Saya mengonsumsi obat pereda demam yang didapatkan dari warung aja, Sus. Oh iya, boleh saya tahu obat peredanya apa? Biasanya paracetamol, Sus. Paracetamol ya, Bu. Um, itu didapat di warung ya, Bu ya? Nah, Bu, terkait nyeri tadi, apakah rasa sakitnya hanya di bagian ulu hati atau menyebar ke tempat lain? Dan kira-kira apakah ada posisi atau gerakan tertentu yang dapat membantu Ibu mengurangi rasa nyeri tadi? Nyeri hanya terasa di ulu hati saja, Sus. Supaya tidak terlalu nyeri, saya mengambil posisi terlentang tanpa bantal di kepala, dan selain posisi itu, biasanya saya menonton film agar tidak merasakan nyerinya. Baik, Bu. Berarti Ibu menonton film dan tidur terlentang. Baik, seperti itu ya, Bu. Dari skala 1 sampai 5, berapa kira-kira skala nyeri Ibu? Skor 5 menunjukkan rasa sakit yang sangat tidak tertahankan. Kurang lebih 4, Sus. 4 ya, Bu. Oh ya, baiklah, Bu. Apakah nyeri ini mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari? Ya, Sus. Sebelumnya nyeri yang dirasakan sangat sakit sampai saya tidak bisa bekerja dan juga mengganggu istirahat saya sehingga saya tetap terjaga. Oh iya, mengganggu pekerjaan dan juga istirahat, Bu ya. Kemudian Bu Nala, apakah nyeri ini disertai dengan gejala lain? Misalnya mual, muntah, atau ada yang lain? Ya, Sus. Saya biasanya mual dengan muntah. Oh iya, baik Bu. Ibu mengeluh bahwa merasakan mual dan kemudian muntah ya. Kapan terakhir kali Ibu ingat Ibu muntah? Sudah berapa kali dan kira-kira berapa banyak muntah Ibu? Saya mengalami muntah saat sudah dirawat di rumah sakit sebanyak 2 kali pada pukul 2 pagi dan setengah 5 tadi, kurang lebih 50 cc dalam sekali muntah, Sus. Sudah 2 kali ya dan kurang lebih 50 cc. Apakah karena ada mual dan muntah Ibu mengalami berkurangnya nafsu untuk makan? Ya, Sus. Semenjak mual dan muntah, saya kehilangan nafsu makan, Sus. Oh iya. Baik Bu, apakah saat ini Ibu dalam posisi sedang demam? Sekarang sih tidak ya, Sus. Cuman terkadang demamnya itu naik turun, Sus. Oh iya, baik. Seperti itu ya Bu. Kalau pusing, apakah Ibu sekarang merasa pusing atau sebelumnya merasa pusing? Tadi saya sempat merasakan pusing, Sus, namun sekarang sudah berkurang. Oh iya, baik Bu. Dari jawaban Ibu, saya menangkap bahwa puncak keluhan ini yaitu nyeri terjadi pada saat subuh hari ya Bu. Kalau begitu bagaimana dengan sekarang? Apakah keadaan Ibu sudah cukup membaik atau lebih buruk atau sama? Sudah cukup mendingan, Sus. Baiklah Bu Nala. Apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit terdahulu? Ada, Sus. Saya sering mengalami penyakit hipertensi. Hipertensi ya Bu. Baik, sakitnya hipertensi atau darah tinggi. Apakah dalam keluarga Ibu ada penyakit keturunan yang juga saat ini diderita oleh Ibu? Ya, Sus. Keluarga saya mengalami keturunan hipertensi. Baik, sakitnya hipertensi ya Bu. Kalau untuk obat-obatan, apakah Ibu mengonsumsi obat warung, obat resep atau lainnya? Saya mengonsumsi obat darah tinggi amlodipin, Sus. Dan dalam perawatan di sini saya mengonsumsi obat demam dan obat pereda nyeri, yaitu paracetamol. Baik, paracetamol ya Bu, dan amlodipin obat untuk hipertensi. Boleh saya tahu apakah pekerjaan Ibu sehari-hari? Saya bekerja sebagai wirausaha menjual kue. Oh iya. Bagaimana kondisi lokasi dan tempat tinggal Ibu? Saya tinggal di dekat sungai ya, Sus. Jadi saya merasa bahwa kemungkinan karena sekitar rumah saya lembab, jadi saya mudah terkena DBD. Oh ya, seperti itu ya Bu. Selain itu, apakah dalam
beberapa waktu ini Ibu mengalami masalah di bagian eliminasi, yaitu bagian buang air besar maupun buang air kecil? Tidak ada, Sus. Tidak ada ya. Apakah Ibu punya keluarga yang sebelumnya mengalami sakit DBD? Sejauh ini di keluarga saya tidak ada, tapi anak tetangga saya mengalami DBD, Sus. Baik, ada tetangga yang mengalami DBD ya, Bu? Oke, baiklah Bu Nala. Saya sudah selesai melakukan pengkajian data subjektif atau wawancara dengan Ibu pada hari ini. Nantinya hasil yang sudah saya dapatkan tadi akan saya serahkan kepada pemeriksa ya Ibu. Baik, Sus. Bagaimana Bu Nala sepanjang proses wawancara? Apakah ada yang Ibu sampaikan kepada saya terkait proses atau apa ada yang Ibu rasakan pada saat wawancara? Sebenarnya ada, Sus. Selama proses, saya tidak mengalami kendala atau memiliki kesan lain selama wawancara. Tapi saya mohon ya, Sus, supaya jawaban saya ini, seperti kata suster tadi, hanya diketahui oleh pihak pemeriksa dan keluarga terdekat saja ya, Sus, karena saya orangnya cukup tertutup. Oh, tentu Bu. Saya jamin saya akan menjaga kerahasiaan hasil dari pemeriksaan Ibu hari ini. Baik, Sus, mungkin itu saja dari saya. Ya, baik Bu Nala. Dari hasil pengkajian saya, gejala dan keluhan yang tadi sudah Ibu berikan, Ibu sebutkan, memang merupakan suatu gejala penyakit diagnosa Ibu sebelumnya, yaitu demam berdarah dengue. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya gejala Ibu tadi ada karena adanya virus dengue yang menyerang Ibu. Oh, seperti itu ya, Sus. Baik, Sus. Iya, Bu. Seperti itu. Dan Bu Nala, penyakit DBD ini pasti sudah sering Ibu dengar dalam keseharian Ibu. Tadi Ibu juga menyebutkan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal Ibu adalah daerah yang cukup lembab dan karena dekat sungai. Untuk itu, kemungkinan karena kondisi nyamuk DBD mulai mudah sekali untuk menjangkau ke tubuh Ibu. Saya ingin mengingatkan di sini, Bu, Ibu boleh khawatir, tapi tidak boleh berlebihan juga ya, Bu, karena itu nantinya akan berpengaruh pada proses pemulihan Ibu secara psikis. Ibu harus tetap tenang dan mengikuti saran pengobatan agar nantinya Ibu dapat cepat pulih dan harus menanamkan dalam diri Ibu bahwa saya pasti bisa sembuh. Karena Tuhan pasti mau menolong Ibu. Baik, Suster. Terima kasih atas masukannya ya. Iya, sama-sama Bu. Nah, baik Bu Nala, mungkin sekian dulu Bu pengkajian dari saya. Hasil ini nanti akan sekali lagi saya saran kepada pemeriksa. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan saya waktu ya Bu. Baik, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Iya Bu, setelah ini sekitar 40 menit lagi, nanti saya akan datang kembali untuk saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital kepada Ibu. Dan waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 10 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah nanti Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ya, baik Bu Nala, terima kasih atas bantuan dan jawabannya. Kalau begitu, saya akan keluar. Nanti jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu boleh memencet bel di sebelah kiri. Nanti saya atau perawat yang lain akan datang untuk membantu Ibu. Baik, Suster. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Nyeri ulu hati, berpengaruh pada istirahat, dan pada saat beraktivitas. Riwayat penyakit keluarga hipertensi.
Baik, Nyonya N dengan usia 45 tahun, berada di ruang Efrata, dan dengan diagnosa DBD. Oke, sudah siap. Sudah jam 9, saatnya untuk melakukan wawancara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan wawancara, Bu? Sudah, Sus. Baik, Ibu. Tolong Ibu bantu saya dengan menyebutkan nama beserta tanggal lahir Ibu, ya. Baik, Sus. Nama saya Niskala Pratiwi, lahir 30 Desember 1977. Baik, sudah sesuai ya, Bu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Apakah Ibu mengalami keluhan, Bu? Tidur saya tadi malam kurang nyenyak, Sus. Saya merasakan nyeri di ulu hati, juga demam, mual, muntah, dan juga sedikit merasa pusing. Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Alvin. Ibu bisa panggil saya dengan Suster Kadek. Baik, Suster Kadek. Untuk lebih memudahkan berkomunikasi, Ibu lebih suka kalau saya memanggil Ibu dengan panggilan seperti apa, Bu? Panggil saja Ibu saya Nis, Suster. Baik, Ibu Nis. Jadi, Ibu, saya adalah mahasiswa keperawatan UPH yang bertugas untuk merawat Ibu dari pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti ya, Bu. Baik, Sus. Jadi, Ibu, saya di sini akan mewawancarai Ibu terkait kondisi dan kesehatan Ibu ya. Jadi, nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, dan nantinya hasil wawancara ini akan saya berikan kepada pemeriksa yang bertanggung jawab atas Ibu untuk menindaklanjuti menyangkut kondisi kesehatan Ibu. Baik, Suster. Selain itu, Ibu tidak perlu khawatir dalam menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Saya jamin informasi yang Ibu berikan hanya akan diketahui oleh saya dan pemeriksa yang bertanggung jawab atas Ibu. Baik, Suster. Terima kasih. Baik, Ibu. Sebelum memulai wawancara, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, Ibu. Karena Ibu tidak memiliki pertanyaan, maka saya akan mulai mengajukan pertanyaan ya, Bu. Seperti keluhan Ibu sebelumnya adalah Ibu merasakan nyeri di ulu hati. Jadi kapan Ibu mulai merasakan nyerinya, Bu? Belakangan ini saya sering demam dan merasakan nyeri di ulu hati. Terakhir saya rasakan pagi tadi setelah saya selesai demam, Sus. Baik, Ibu. Ibu mengatakan bahwa nyeri ulu hati yang Ibu alami sudah sering terjadi ya, Bu. Apakah sebelum Ibu dirawat, Ibu pernah mengonsumsi obat yang untuk meredakan nyerinya, Bu? Sebelumnya saya hanya pernah membeli obat pereda demam saja, Bu. Ya, baik, Ibu. Apakah saat nyeri terjadi, nyerinya terasa menyebar ke tempat lain, Ibu? Tidak, Sus. Saya hanya merasakan nyeri pada bagian ulu hati saja. Baik, Ibu. Hanya bagian ulu hati saja ya, Bu. Pada saat Yes. Ibu merasakan nyeri, apa yang Ibu lakukan untuk mengurangi rasa dari nyeri tersebut? Biasanya saya akan berdiam diri sejenak agar nyeri tidak terlalu terasa. Baik, Ibu biasanya akan berdiam diri sejenak ya, Bu. Selanjutnya dari skala 1 sampai 5, skor rasa nyeri yang Ibu alami ada di nomor berapa, Bu? Untuk nomor 1 sampai 2, Ibu masih rasa nyerinya masih terasa, namun tidak Ibu masih bisa menahan rasa nyeri tersebut. Untuk nomor 3, skor nomor 3, Ibu masih bisa menahan rasa nyeri yang Ibu rasakan, namun sudah cukup mengganggu aktivitas dan kegiatan Ibu. Untuk skor 4-5, nyerinya sudah sangat mengganggu, sehingga Ibu kesulitan untuk menjalankan aktivitas Ibu. Di nomor 3, Sus, saya merasa terganggu pada saat saya sedang bekerja. Baik, Ibu. Nyeri yang Ibu rasakan berada pada skala nomor 3 dan mengganggu aktivitas Ibu ya. Pada saat Ibu merasakan nyeri, apakah diikuti oleh gejala lain, misalnya seperti mual dan muntah, Bu?
Iya, Sus, saya mengalami mual dan muntah juga. Baik, Ibu Nis. Kapan Ibu terakhir kali merasakan mual dan muntah, Bu? Kira-kira berapa banyak volume yang Ibu keluarkan? Saya mengalami muntah pada saat demam, Sus, dan kurang lebih yang saya keluarkan sekitar 50 cc. Baik, Ibu. Apakah sekarang Ibu masih merasa demam, Bu? Untuk demam tidak, Sus. Subuh tadi saya demam, tetapi sekarang sudah berkurang. Baik, Ibu. Ibu mengatakan kalau demam sempat terjadi saat subuh tadi ya, Bu. Apakah keadaan Ibu sekarang sudah lebih membaik atau belum, Ibu? Kalau sekarang sudah membaik, Sus. Baik, Ibu. Apakah keluarga Ibu memiliki riwayat penyakit keturunan, Ibu? Tidak ada, Sus. Baik, Ibu. Kalau begitu, apakah saya boleh tahu pekerjaan Ibu? Iya, boleh, Sus. Saya sehari-hari menjalankan usaha catering, Sus. Baik, Ibu. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar rumah Ibu? Banyak air tertampung, Sus. Sepertinya karena sekarang kan musim hujan, Sus. Jadi banyak air yang tertampung yang menyebabkan mungkin karena itu kondisi lembab dan saya bisa terkena DBD. Baik, Ibu. Apakah dalam keluarga Ibu sudah ada yang pernah terkena DBD? Sejauh ini belum ada, Sus. Baik. Apakah selama sakit Ibu memiliki masalah terhadap buang air kecil maupun buang air besar? Tidak, Sus. Baik, Ibu. Wawancara kita telah selesai ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu selama kegiatan wawancara ini berlangsung? Apakah Ibu memiliki keluhan, Bu? Tidak ada, Sus. Baik, Ibu. Dari hasil wawancara kita, gejala yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan gejala yang sering terjadi saat DBD ya, Bu. Faktornya bisa karena musim hujan yang terjadi atau karena adanya virus dengue ya, Bu. Oh, seperti itu ya, Sus. Benar, Ibu. Ibu pasti tidak asing dengan penyakit DBD. Salah satu penyebab DBD yang paling sering terjadi adalah karena kondisi lingkungan yang memiliki banyak tampungan air, sehingga nyamuk akan lebih pesat berkembang biak. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir, karena hal tersebut akan mempengaruhi emosi Ibu dan pastinya akan berpengaruh pada kesehatan Ibu juga ya, Bu. Ibu diharapkan agar mengikuti proses pengobatan agar bisa cepat pulih dan kembali beraktivitas seperti sebelumnya ya, Bu. Oh iya, baik, Sus. Baik, Ibu. Kalau begitu, hasil wawancara hari ini akan saya serahkan kepada pemeriksa yang bertanggung jawab atas Ibu ya, Bu. Baik, Suster. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu, atas waktunya. Sebentar saya akan kembali untuk melakukan pengukuran TTV ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Pelaksanaannya akan saya lakukan di sini dan memakan waktu kurang lebih 20-30 menit ya, Bu. Baik, Ibu, Baik, saya Sus. akan menyiapkan peralatan dan waktu yang ada bisa Ibu gunakan untuk beristirahat ya, Bu. Jika Ibu membutuhkan bantuan, silakan pencet bel di sebelah kiri Ibu. Nanti saya atau perawat lain yang akan datang untuk membantu Ibu. Baik, Suster. Baik, Ibu. Itu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Suster. Selamat pagi. Oke. Riwayatnya tidak ada.